Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk sesi kali ini kita akan belajar terkait dengan perception dengan teori perilaku konsumen. Langsung saja saya mulai. Kita belajar terkait dengan perception dengan saya yaitu Bun Nuridin STMM. Lanjut, perception adalah proses 3 tahap yang menerjemahkan rangsangan atau informasi menjadi makna atau gambar. Jadi di sini dilihat dari gambar background bahwa di sini saya gambarkan seorang gajah. Kalau Anda tertutup matanya, Anda bisa mengatakan ini adalah sebuah Ka'bah. Ini adalah kalau kepalanya Anda sebuah, oh ini adalah ular, kalau ekornya ini adalah seekor ekor ular dan lain sebagainya. Jadi yang namanya persepsi itu tidak harus sama, tetapi di situ bahwa Anda meyakini bahwa Anda menilai ini adalah barang kepala gajah atau kepala ular atau Ka'bah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang salah kalau Anda tertutup semua atau mempunyai atau melihat dari sudut mana Anda melihat atau menilai. Ya, lanjut. Sensasi dan persepsi. Satu, sensasi adalah penerimaan stimulasi atau rangsangan melalui indera, dan sensasi lebih cenderung hubungannya dengan perasaan seperti mata, telinga, hidung, mulut, dan jari atau skin. Itu yang namanya sensasi. Kalau yang persepsi, proses di mana sensasi dipilih, diatur, dan diinterpretasikan. Proses stimulasi yang diterima oleh alat indera manusia, kemudian distimulasi tersebut mengorganisasikan dan mengimplementasikan serta menafsirkan informasi. Jadi setelah Anda lihat, setelah Anda cium, setelah Anda bau, itu melalui indera mata apa? Jadi Anda bisa menstimulasi, oh ini adalah Anda lihat, oh ini adalah handphone. Oh kira-kira bentuknya seperti apa sih? Nah, oh kotak dan lain sebagainya. Oh ada layarnya, ada kameranya belakang dan lain sebagainya. Oh ini adalah sebuah handphone dan lain sebagainya di situ ya. Itu sama aja. Terus ini sebenarnya kalau persepsi ini mengatakan bahwa yang namanya ini kalau dari kiri, oh ini melihatnya adalah 4 kayu, 4 batang kayu. Sedangkan yang satunya, oh ini adalah 3. Ini tidak ada yang salah. Jadi bagaimana Anda melihat, dari sisi mana Anda melihat, dari sudut mana Anda melihat. Dan ini contohnya juga, ini sebenarnya angka 6 atau angka 9. Itu dari sudut mana Anda melihat. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada yang salah yang namanya persepsi. Jadi persepsi itu setiap orang bisa berbeda-beda, tidak harus sama. Perception proses. Jadi di sini yang namanya perception proses ada 2. Sensory stimuli dan sensory reseptor. Di sini yang namanya saya contohkan resepsi stimuli yaitu melihat dari penglihatan. Anda melihat sebuah handphone. Ya, ini tidak
Anda melihat sebuah handphone. Lah melihatnya Anda pakai apa? Yaitu pakai mata. Dan Anda explore. Setelah explore Anda perhatikan, oh ternyata oh di situ adalah handphone. Handphone ini bermerek atau tidak? Handphone ini kira-kira canggih atau tidak? Setelah itu Anda menafsir atau pemahaman terkait dengan merek handphone tersebut. Itu yang namanya perception process. Suara juga, pendengaran dari telinga dan diekspor. Setelah itu bau dari hidung. Nah, terus setelah itu ada rasa yang namanya Anda makan. Oh ini yang Anda makan, Anda rasakan itu menggunakan mulut. Setelah itu diekspor, oh enak atau tidak, dan lain manis, pahit, dan lain sebagainya. Itu yang namanya perception process. Dan di sini ada tugas nanti. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, kemampuan mendeteksi sensori kita menurun. Apa implementasi fenomena bagi pemasar yang menyasar konsumen? Misalkan di sini adalah seorang lansia. Kira-kira kalau Anda membuat produk, Anda seorang marketer, kira-kira untuk sasaran usia eh, lansia itu apa? Bagaimana pendekatannya, bagaimana strateginya di situ ya. Nanti bisa dikerjakan. Terus di sini yang kedua adalah desain suatu produk sekarang menjadi pendorong utama keberhasilan atau kegagalan. Jadi di situ kalau Anda membuat produk desainnya asal-asalan, tidak ada packaging, atau tidak ada atribut atau atributnya kurang menarik, itu menjadi kunci utama yang harus Anda perhatikan. Kesuksesan produk salah satunya adalah desain suatu produk atau atribut dan lain sebagainya. Varian produk saya contohkan varian produk sosro. Di sini jadi kalau zaman dulu yang namanya teh botol sosro itu packagingnya atau cupnya tempatnya yaitu berupa gelas. Tetapi berhubung sekarang kalau Anda beli di warung dan lain sebagainya, itu harus diminum di situ atau Anda harus tukar botol atau tukar gelas. Tetapi dengan perkembangan zaman, perkembangan apa yang dibutuhkan konsumen, praktis dan lain sebagainya, Anda bisa membawanya sampai ke rumah atau jalan, yaitu keluarlah yang namanya botol plastik. Terus bungkus packagingnya paper dan lain sebagainya. Itu adalah varian produk sosro. Jadi Anda tidak harus meminum di warung tersebut, tapi Anda bisa dibawa pulang atau dibawa jalan-jalan. Bisa diminum, bisa dinikmati di mana saja. Lanjut. Terus ada tugas lagi. Bayangkan Anda adalah konsultan pemasaran untuk desain kemasan produk baru berupa coklat. Rekomendasi apa yang Anda buat untuk pasar B2C, business to customer atau konsumen, dan business to business untuk produk coklat. Nah, bagaimana kemasannya? Terus bagaimana penyajiannya, bagaimana promosinya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini adalah gambar seorang wanita dengan iklan listrik. Di sini produk dan pasar komersial seringkali menarik indera kita. Tetapi karena banyaknya pesan ini, sebagian besar tidak akan mempengaruhi kita. Jadi di situ bahwa gambar atau produk dengan
indera kita itu penting nggak sih bagi pemasaran? Lihat di sini sensori marketing, teknik periklanan yang dimaksud untuk menarik satu atau lebih dari 5 indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan manusia untuk menciptakan asosiasi emosional dengan produk atau merek tertentu. Jadi kalau Anda seorang marketer atau sales lipstick, kalau Anda tidak mempraktekkan dengan tester di tangan, warna, entah kalau mencobanya di sini agak agak nggak bisa ya, agak orang orang apa ya namanya, menghindari. Karena di sini bisa mencobanya di tangan, oh ini warnanya hasilnya seperti ini kalau di kulit dan lain sebagainya. Itu sangat bisa menjadi strategi marketing, mencoba. Terus strategi branding sensorik yang sukses memanfaatkan keyakinan, perasaan, pemikiran, dan keingatan tertentu untuk menciptakan citra merek. Jadi di situ yang namanya branding. Oh, di situ dulu yang namanya kalau merek Polytron terkenalnya apa sih? Suaranya. Jadi kalau Polytron mengeluarkan produk yang lain, nah itu sudah mendapat branding. Oh, bahwa Polytron itu suaranya bagus dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi sudah tertanam di hati atau mindset seorang konsumen branding. Nah, di sini strategi pemasaran psikologis, yaitu kalau Anda jalan-jalan ke supermarket atau mall, di situ ada yang namanya outlet pizza, KFC, dan lain sebagainya. Itu yang namanya pemasaran psikologi. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Karena kalau Anda tujuannya ke mall, misalkan jalan-jalan, entah shopping dan lain-lain, secara tidak sadar di situ Anda tercium bau makanan, nah, di situ tiba-tiba perut Anda menjadi lapar. Itu adalah strategi pemasaran psikologis. Jadi dengan bau Anda pergi ke jalan-jalan di mall dan bau dari masakan pizza atau masakan yang lain, di situ Anda sudah psikologisnya juga kena. Itu yang namanya strategi pemasaran psikologis secara belajar. Lanjutnya. Transaksional dan sensorik. Pemasaran tradisional mengasumsikan bahwa konsumen akan secara sistematis mempertimbangkan faktor produk kompleks seperti harga, fitur, dan utilitas. Jadi kalau Anda di tradisional memilih di suatu pasar, pasti Anda akan membandingkan, oh di toko A harganya sekian, toko B harganya sekian, terus fiturnya, kualitas dan lain sebagainya, itu yang namanya tradisional, membandingkan fisik to fisik. Dan pemasaran sensorik, sebaliknya, berusaha memanfaatkan pengalaman dan perasaan hidup konsumen. Pengalaman hidup ini memiliki aspek sensorik, emosional, kognitif, dan perilaku yang dapat diidentifikasi. Jadi di situ yang namanya tadi sensorik psikologis, langsung pengalaman, brand, dan lain sebagainya. Pemasar sore mengasumsikan bahwa orang sebagai konsumen akan bertindak sesuai dengan dorongan emosional mereka lebih daripada alasan objektif mereka. Jadi di situ Anda harus mempunyai fondasi atau landasan yang kuat, membangun brand, langsung strategi baru. Kalau di pasar juga yang namanya chip-chip, e-chip ya, e-chip juga bisa, e-chip. Terus tes yang namanya ICEP itu tester. Nah, itu harus punya banyak. Terus kalau di sini konsep awal sensorik penting untuk komunikasi pemasaran. Jadi di situ kalau Anda bikin brand, bikin logo harus bisa dipastikan pasti tidak berubah karena di situ
konsumen akan membayangkan atau menyerap persepsi atau image dari perusahaan. Nah, Pepsi ini sudah, berubah-ubah, sebanyak berapa, 11 kali. Tahun 98 itu seperti ini, tahun 50 ya seperti ini, terus, sampai, current sampai sekarang itu logonya cuma lingkaran, ada putihnya di tengah. Itu sekarang yang namanya produk atau logo Pepsi. Terus KFC sudah, berubah 3 kali. Pertama adalah gambarnya kotak, 97 kotak ada gambarnya orang tua. Terus tahun 2006 itu lingkaran, ada tulisannya KFC, ada, orang orang tuanya. Kalau sampai sekarang itu background belakangnya kayak cup, terus ada gambar orang tuanya, bawahnya ada KFC. Itu yang menjadi, mindset nanti kalau Anda berubah-ubah ya dikira, apalagi berubahnya signifikan atau berubahnya, secara full, itu nanti malah, image masyarakat berubah atau berganti, tidak tahu produk Anda sekarang atau brand Anda sekarang. Jadi diminimkan ada perubahan atau revisi logo atau brand. Terus di sini ada tugas ketiga, berapa banyak perubahan yang diperlukan pada harga, ukuran kemasan, atau logo merek favorit agar Anda dapat melihat perbedaannya. Bagaimana perbedaannya? Variabel ini mempengaruhi keputusan pembelian. Kalau Anda banyak berubah, maka keputusan pembelian konsumen akan rendah karena produk, logonya atau brand image-nya akan baru. Kalau berubah total, maka orang-orang tidak tahu, oh sebenarnya itu merek apa sih ya, logo apa sih ya. Sebenarnya ya itu logo lama, logo produk lama, tapi logonya atau gambarnya diperbarui. Jadi semua orang tidak tahu, tidak mengenali, gitu. Terus di sini, ada 2 gambar, dulu brand rokok Marlboro adalah perempuan, image-nya. Jadi di situ, Marlboro berasal dari produk Amerika dan di situ tidak laku waktu itu karena brand-nya atau image-nya adalah brand rokok perempuan. Jadi, diubah menjadi koboi, bidang semotika, tanda membantu memahami bagaimana marketer menggunakan simbol untuk menciptakan makna. Jadi di situ kalau, lambangnya atau branded-nya adalah seorang perempuan, maka semua orang atau beberapa orang akan mengira, "Oh, rokok itu untuk perempuan," dan lain sebagainya, kalau orang asing, kalau orang yang tidak familiar. Jadi di situ, yang namanya, Marlboro itu mempunyai, atau mengkaji ulang terkait dengan strategi, promotion atau brand. Di situ, saya jelaskan di sini ada 3 variabel. Pertama ada objek produk, produknya adalah Marlboro, rokok, sigaret, dan di situ kalau di Amerika itu yang namanya, cowok itu yang kuat yaitu, image-nya adalah koboi. Koboi adalah, cowok yang mentalnya mental baja atau gentleman lah intinya ya. Jadi diangkatlah, eee, iklan dengan mempromosikan produk sigaret atau rokok dengan koboi dan sasarannya adalah, produk di situ adalah Amerika, adalah itu produk Amerika. Jadi di situ saling mempengaruhi, koboi bisa mempengaruhi
yang namanya rokok atau gambar koboi bisa mempengaruhi, rokok dan juga bisa mempengaruhi, lokasi Amerika. Karena di situ seorang koboi itu berasal dari Amerika atau dikenal dengan wilayah Amerika, koboi. Dan juga rokok sasarannya menjadi, sasarannya adalah Amerika. Nah, Amerika ini, juga hobi atau masyarakatnya juga mengonsumsi yang namanya rokok juga. Jadi di situ saling mempengaruhi, gitu ya. Nah ini, nah, terus, lanjut persepsi positioning. Di situ ada 2 persepsi merek sama dengan atribut fungsional plus atribut simbolis. Dan yang kedua, perception map adalah peta di mana mereka dianggap dalam benak konsumen. Jadi di situ saya contohkan ada 3 brand. Pertama ada Toyota. Toyota itu, mindset dari konsumen adalah Toyota adalah mobil atau produk yang berkualitas. Oh, terus Yamaha, eee, Yamaha adalah motor cepat. Nah, terus Polytron adalah, produk Polytron terkenal dengan suaranya yang bagus. Jadi kalau, Polytron mengeluarkan produk yang lain, oh Polytron sudah mendapat brand dan lain sebagainya, gitu ya. Sekian dari saya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di link ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.